Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khairun Nisa dengan NIM 240.751/2017 dari kelas M96. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peta literatur untuk penelitian saya. Baik, di sini saya mengambil judul yaitu pengaruh penerapan model pembelajaran problem-based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Nah, di sini ada variabel X-nya yaitu variabel bebas model pembelajaran problem-based learning, sedangkan variabel Y-nya yaitu berpikir kritis. Nah, di sini dari kedua variabel tersebut, adapun dari penjelasan peta literatur saya, yang pertama itu adalah dalam penelitian Rujia tahun 2021 yang berjudul Problem Based Learning in Mathematics Learning in First Grade Elementary School. Nah, di sini tuh menjelaskan tentang definisi dari model pembelajaran problem-based learning ini, yang dimana menurut Rujia itu problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran berbasis inquiry yang berpusat pada siswa, di mana dalam penerapannya pembelajaran didorong oleh masalah yang membutuhkan solusi, sehingga siswa membangun pengetahuan dan keterampilannya melalui rangkaian aktivitas pemecahan masalah. Nah, selanjutnya ini dibahas tentang kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran problem-based learning ini yang dimana terdapat dalam penelitian Ashari dan Ashamin pada tahun 2021. Judul penelitiannya yaitu Kajian Analisis Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap Peningkatan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa. Di sini mengemukakan kelebihan dan kekurangan problem-based learning itu. Yang pertama ada kelebihannya, yaitu siswa menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, menjadikan siswa mampu mengerjakan soal yang berbeda dari contoh yang diberikan. Selanjutnya ada siswa mampu mencari dengan sendiri dan siswa itu mampu mengalami interaksi antara kelompok dan saling tukar pemikiran secara ilmiah, juga mampu menyelesaikan proses pemecahan masalah. Di sini juga pada PBL ini menantang kemampuan siswa serta memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan yang baru bagi siswa. Kelebihan selanjutnya yaitu meningkatkan motivasi dan aktivitas pembelajaran siswa. Selanjutnya membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan siswa. Tujuannya itu untuk memahami masalah dunia nyata. Selanjutnya ada membantu siswa untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Di samping itu, problem-based learning ini dapat mendorong siswa untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap hasil maupun proses belajarnya. Selanjutnya ada mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan yang baru. Selanjutnya, memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki dalam dunia nyata. Dan juga kelebihan selanjutnya itu mengembangkan minat siswa untuk secara terus-menerus belajar, sekalipun belajar pada pendidikan formal telah berakhir. Dan yang terakhir kelebihannya yaitu memudahkan siswa dalam menguasai konsep-konsep yang dipelajari guna memecahkan masalah dunia. Nah, di samping kelebihan tersebut, problem-based learning ini juga memiliki kekurangan, di antaranya yaitu persiapan pelaksanaan, kurangnya memahami apresiasi guru, dan jumlah kelompok yang terlalu banyak. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran. Selanjutnya, siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Dan yang terakhir,
kekurangannya yaitu untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Nah, itulah tadi kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran problem based learning itu sendiri. Nah, selanjutnya dipaparkan karakteristik dari proses pembelajaran model problem based learning ini pada penelitian yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning dalam Meningkatkan Kemampuan Bercerita pada Siswa Sekolah Dasar. Di sini diteliti oleh Husnul Khotimah pada tahun 2022. Husnul Khotimah berpendapat bahwa karakteristik problem based learning ini dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur yang esensial dalam proses problem based learning ini sendiri, yaitu adanya suatu permasalahan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan belajar dalam kelompok kecil. Nah, dari tadi karakteristiknya itu sekarang ada terdiri dari 5 tahap dari proses pembelajaran problem based learning itu sendiri. Tahap yang pertama adalah proses orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada tahap ini itu guru menyelesaikan tujuan pembelajaran. Nah, menjelaskan logistik yang diperlukan, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah ini, dan mengajukan masalah. Selanjutnya pada tahap kedua ada guru mengorganisasi peserta didik. Pada tahap ini, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok, membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah. Selanjutnya pada tahap ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Pada tahap ini, guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan, melakukan eksperimen dan penyelidikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Selanjutnya pada tahap keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan, baik itu dokumentasi ataupun modul, dan membantu peserta didik di berbagai tugas dengan sesama temannya. Selanjutnya tahap yang terakhir atau tahap kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalah. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi ataupun evaluasi terhadap proses dan hasil penyelidikan yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya pada variabel terikatnya yaitu berpikir kritis, di sini ada proses berpikir kritis siswa yang telah diteliti oleh Febika dan Mas Ria pada tahun 2022. Nah, berdasarkan dari penelitian Febi Mariska ini, proses berpikir kritis siswa yang pertama itu dalam memecahkan masalah dengan menggunakan gaya yang reflektif. Nah, pada tahap pengenalan, siswa bergaya kognitif reflektif ini menguraikan informasi dan pokok permasalahan dari awal soal yang diberikan. Peserta didik membaca secara berulang-ulang soal untuk menemukan inti dan rencana penyelesaian soal. Selanjutnya tahap analisis. Siswa sangat fokus terhadap pertanyaan dalam soal untuk menemukan rencana penyelesaian. Setelah itu, siswa dengan teliti melakukan perhitungan untuk menerapkan rencana yang telah dibuat. Jawaban yang diberikan juga rinci dan sistematis. Selanjutnya ada tahap evaluasi. Siswa membaca secara berulang-ulang jawaban yang dihasilkan dan memeriksa kembali jawaban sehingga meyakinkan bahwa jawaban yang diberikan itu sudah tepat. Selanjutnya tahap memikirkan. Alternatif penyelesaian. Siswa menemukan alternatif penyelesaian lain yang digunakan untuk menyelesaikan soal. Akan tetapi, masih belum sampai pada kesimpulan karena persamaan pada soal menjadi semakin rumit.
Selanjutnya, proses berpikir kritis siswa dalam memecahkan masalah dengan menggunakan gaya kognitif impulsif. Nah, pada tahap pengenalan itu, siswa bergaya kognitif impulsif ini mengidentifikasikan secara singkat pertanyaan dan pokok permasalahan tanpa melalui pemikiran yang panjang. Selanjutnya ada tahap analisis. Siswa merencanakan penyelesaian dan melaksanakan rencana penyelesaian tersebut. Tetapi pada saat melakukan perhitungan itu, siswa cenderung terburu-buru dan kurang teliti saat mengerjakan soal. Selanjutnya ada tahap evaluasi dan memikirkan alternatif penyelesaian lain. Siswa bergaya kognitif reflektif ini tidak berpikir untuk melihat kembali penyelesaian yang mereka telah tulis. Tidak memastikan apakah perhitungan sudah benar ataupun memikirkan alternatif lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal. Nah, siswa ini juga cenderung terburu-buru dalam mengambil keputusan dan hanya fokus pada satu cara penyelesaian saja. Nah, selanjutnya ini ada proses berpikir kritis siswa berdasarkan gaya belajar yang sudah diteliti oleh Sufyan dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Di sini menjelaskan bahwa proses berpikir kritis siswa berdasarkan gaya belajar, subjek pertama yaitu subjek dengan gaya belajar visual. Sebelum mengerjakan soal, kesan pertama yang terlihat dari subjek gaya belajar visual ini adalah penampilannya yang apa adanya tetapi terlihat rapi dibandingkan dengan temannya yang lain. Dan proses berpikir kritis siswa bergaya visual seperti saat mengerjakan soal itu sibuk dengan dirinya sendiri karena fokus terhadap soal yang diberikan. Mengulang-ulang membaca soal adalah caranya untuk memahami apa yang ditanyakan pada soal, sambil memikirkan persoalan dalam cerita. Pada akhirnya, siswa yang memiliki gaya belajar visual ini termasuk cukup lama dalam menyelesaikan soal. Selanjutnya ada subjek yang kedua, yaitu subjek gaya belajar auditory tertinggi. Nah, sebelum mengerjakan soal, siswa yang gaya belajarnya auditory tertinggi ini memastikan temannya agar tidak ribut dalam kelas. Proses berpikir kritis siswa auditory seperti pada saat mengerjakan soal, siswa yang memiliki gaya proses berpikir kritis auditory ini mengerjakan soal dengan keras dan suka berbicara dengan diri sendiri, mengakibatkan justru dia mengganggu temannya yang sedang mengerjakan soal. Akhirnya, dia pun mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal dan berimbas pada lamanya dia mengerjakan soal. Saat temannya selesai mengerjakan soal, siswa yang memiliki gaya belajar auditory tertinggi ini belum selesai, walaupun pada akhirnya dapat juga menyelesaikan soalnya. Selanjutnya ada subjek yang ketiga, yaitu merupakan subjek gaya belajar kinestetik tertinggi. Untuk siswa yang gaya belajarnya kinestetik tertinggi ini tidak dapat duduk diam dalam waktu yang lama, sehingga apa yang dia lakukan itu membuat temannya merasa terganggu. Itulah sebabnya siswa dengan gaya belajar kinestetik tertinggi ini sebelum mengerjakan soal itu memastikan temannya agar tidak mengganggu. Proses berpikir kritis siswa kinestetik seperti pada saat mengerjakan soal pun tidak dapat diam, dia hanya menggunakan isyarat tubuh. Namun yang menjadi poin tambahan buat siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik ini adalah dapat dengan cepat menyelesaikan soal, walaupun tulisannya agak sulit untuk dibaca. Nah, selanjutnya di sini ada peran guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui pembelajaran inquiry yang sudah diteliti oleh Institut Manik Astajaya pada tahun 2021. Nah, pada penelitiannya itu menyebutkan bahwa guru menggunakan pendekatan inquiry sosial ini bertujuan untuk menghasilkan fakta, konsep, generalisasi, dan teori.
model pembelajaran inquiry yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis ini penting untuk mendorong siswa mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir kritis itu sendiri dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Model pembelajaran inquiry ini dapat menjadi suatu strategi yang berpusat pada peserta didik, di mana kelompok siswa pembelajaran inquiry ini diarahkan ke suatu isu atau mencari jawaban-jawaban terhadap pertanyaan. Untuk itu, inquiry sosial itu sebaiknya memberikan prioritas atau memfokuskan pada masalah-masalah praktis kemasyarakatan. Sejumlahnya langkah metode pembelajaran inquiry ini yaitu melalui dari perumusan masalah, perumusan hipotesis, menyusun konsep, pengumpulan data, pengujian dan analisis data, menguji hipotesis, dan terakhir dengan mengulang proses inquiry. Di sini juga menjelaskan bahwa berpikir kritis itu mendorong munculnya pemikiran yang baru. Merupakan tahap awal memasuki sikap berpikir kritis adalah adanya sikap siswa yang memunculkan ide-ide pemikiran baru. Tahap ini juga akan diiringi dengan membuat pertimbangan atau penilaian berdasarkan kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pada tahap inilah yang dikategorikan sebagai tahap berpikir kritis. Pembelajaran inquiry dan keterampilan berpikir kritis ini dapat berjalan secara optimal ketika guru menilai pemikiran-pemikiran yang berbeda mendorong siswa untuk berpikir secara bebas. Nah, itulah tadi penjelasan dari problem based learning dan proses berpikir kritis siswa. Di sini yang akan diteliti itu peran guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran problem-based learning ini. Nah, ini juga ada kaitannya dengan yang diteliti oleh Iketut Manik ini karena model pembelajaran itu berbasis inquiry, sedangkan pada problem-based learning ini juga model pembelajarannya cenderung berbasis inquiry atau pada kehidupan sehari-hari siswa tersebut. Masalahnya itu diambil dari kehidupan yang ada di sekitar siswa. Itulah tadi penjelasan dari peta literatur saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.